Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, yang berbicara dengan Nicholas Prabowo BP032 akan mempresentasikan tugas kelompok. Sebelum itu terima kasih kepada Ibu Sri yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan atau mempresentasikan dari perancangan sistem informasi SDM untuk Universitas Rahmatan Lil Alamin. Di sini saya tidak sendirian, di sini saya ditemani dengan Aidil Cherry William dan Mutia Anggraini. Langsung saja masuk ke presentasi pertama, yaitu tujuan dan ruang lingkup pengembangan sistem SDM yang akan dipresentasikan oleh Aidil. Kepada Aidil dipersilakan. Tujuan dan ruang lingkup pengembangan sistem SDM yaitu pertama adalah digitalisasi pengelolaan data yang dimana sertifikat, pelatihan, seminar, dan SK disimpan dalam format digital yang aman dan mudah diakses. Yang kedua, keamanan data dengan akses berbasis pelayaran. Hanya pengguna berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif, menjaga kerahasiaan dan integritas data. Selanjutnya, laporan otomatis dan dashboard interaktif, menyediakan pemantauan kinerja real time, dan laporan cepat untuk mendukung keputusan manajemen. Selanjutnya, pendekatan berbasis pengguna user centered melibatkan penggunaan dalam pengembangan untuk memastikan sistem sesuai kebutuhan mereka. Baiklah, kembali lagi dengan yang berbicara Nicholas Prabowo akan mempresentasikan dari struktur tim dan tugas utamanya. Jadi di sini ada poin-poin pertama, yang satu project manager. Jadi tugasnya itu merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan yang terkait pengembangan. Lalu penghubung antar tim, pengembang dan manajemen universitas. Selanjutnya memastikan kebutuhan dan harapan stakeholder terpenuhi. Poin nomor 2, sistem analis. Jadi menganalisis kebutuhan sistem berdasarkan proses bisnis pengguna akhir, lalu mendesain sistem sesuai kebutuhan pengguna dan memastikan fitur dapat diimplementasikan dengan baik. Poin nomor 3, ada programmer yang bertugas untuk mengembangkan perangkat lunak sesuai desain, lalu menulis kode melalui pengujian unit dan memastikan sistem berfungsi sesuai spesifikasi. Poin nomor 4, ada database administrator, yakni bertugas untuk merancang dan mengelola basis data untuk sistem, lalu mengatur struktur, mengelola serta menjaga keamanan dari data. Poin nomor selanjutnya adalah quality assurance atau QA, yakni melakukan pengujian kualitas dan keandalan sistem, lalu mengidentifikasi dan memperbaiki bug sebelum peluncuran. Lalu poin yang terakhir ada end user representative, yakni memberikan masukan dari perspektif pengguna akhir, lalu menguji sistem untuk memastikan memenuhi kebutuhan penggunanya. Selanjutnya masuk ke bab 3 akan dipresentasikan kembali oleh Bang Aidil, yaitu poin analis. Selanjutnya Bang Aidil dipersilakan. Baiklah, untuk analisis masalah dan risiko masalah sistem itu berjalan pengelolaan manual rentan rusak dan lambat. Sulit memantau masa berlalu QSK, akses data rendah, keputusan strategis terhambat, backup data manual cenderung tidak akurat dan lambat. Untuk risiko yang dihadapinya yaitu kehilangan data penting, keterlambatan pembaruan data, keputusan berbasis data sulit dilakukan. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem. Untuk sistem harus memiliki fitur workbest, akses fleksibel kapan saja, database terpusat, aman dan terintegrasi, pelaporan otomatis, cepat dan akurat, notifikasi otomatisnya, pengingat SK dan sertifikasi, dashboard interaktif, monitoring real time. Selanjutnya, analisis user, yaitu dengan pengguna utama, tata usaha, melakukan input dan pembaruan data sistem, dosen dan karyawan, melakukan akses data pribadi dan pelatihan, dan manajemen melakukan analisis data dan pengembalian keputusan strategis. Analisis teknologi yaitu backend menggunakan Laravel untuk efisiensi pengembang,
Frontend menggunakan Vue.js dan atau React untuk antarmuka interaktif. Untuk database-nya menggunakan MySQL sebagai basis data terpusat, dan server cloud untuk mendukung akses multi-user. Untuk kebutuhan perangkat sendiri yaitu untuk servernya quad-core, RAM 16GB, SSID 1 TB. Untuk klien dual core, RAM 4GB, layar resolusi 1080, dan software yang digunakan Laravel, MySQL, dan browser modern. Oke, baiklah, masuk ke poin perancangan yang akan dipresentasikan oleh Mutia. Pada Mutia dipersilakan. Baiklah, rancangan sistem baru, di mana diagram konteks digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sistem baru dengan aktor-aktor eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Kemudian, use case diagram, di mana diagram use case menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem baru. Selanjutnya, rancangan database, yaitu ada entity relationship diagram atau disebut ERD. ERD menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem, termasuk atribut-atribut utama setiap entitas. ERD akan mencakup entitas berikut. Yang pertama itu pegawai, di mana atributnya ada NIP atau nomor induk penduduk, nama, jabatan, unit kerja, dan lain-lain. Yang kedua, SK atau surat keputusan. Atributnya yaitu ID SK, tanggal SK, jenis SK, keterangan, dan lain-lain. Yang ketiga, pelatihan, di mana atributnya ID pelatihan, nama pelatihan, tanggal pelaksanaan, dan lain-lain. Yang keempat, cuti, di mana ada atribut ID cuti, NIP, jenis cuti, tanggal mulai, tanggal selesai, dan lain-lain. Yang kelima, penelitian, atributnya ID penelitian, judul, tahun, sumber dana, dan lain-lain. Yang keenam, pengabdian, yaitu atributnya ID pengabdian, judul, tahun, lokasi, dan lain-lain. Yang ketujuh, pengguna sistem, atributnya yaitu ID pengguna, nama pengguna, password, peran, dan lain-lain. Selanjutnya ada rancangan interface, di mana tabel pegawainya terstruktur, ada NIP atau PK, nama, jabatan, unit kerja, email, telepon. Kemudian file tabel SK atau surat keputusan. Struktur tabelnya yaitu ada ID SK atau PK, NIP atau FK, kemudian tanggal SK, jenis SK, keterangan. Selanjutnya file tabel pelatihan. Struktur tabelnya yaitu ID pelatihan, PK, NIP, FK, nama pelatihan, tanggal pelaksanaan, sertifikat. Selanjutnya file tabel cuti. Struktur tabel ada ID cuti, PK, NIP, FK, jenis cuti, tanggal mulai, tanggal selesai, keterangan. Selanjutnya file tabel penelitian, yaitu struktur tabelnya yaitu ID penelitian, PK, judul, tahun, sumber dana, lokasi, keterangan. Selanjutnya file tabel pengabdian. Struktur tabelnya yaitu ada ID pengabdian atau PK, judul, tahun, lokasi, keterangan. Selanjutnya file tabel pengguna sistem. Struktur tabelnya ada ID pengguna, PK, nama pengguna, password, peran, email. Baiklah, sekian presentasi tugas kami terkait dengan Haris untuk Universitas Lil Alamin. Terlebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.